Guys, masih tentang si Agus Buntung nih guys. Para netizen dan masyarakat terbelah dua nih guys. Ada yang pro dan ada juga yang kontra guys. Kita dari tim redaksi akan coba telisik guys jejak digital dari si Agus Buntung nih guys. Yuk kita lihat jejak digitalnya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin Guys, barusan kita sudah saksikan guys cuplikan dari video si Agus Buntung guys. Dia mengaku seluruh aktivitasnya dibantu oleh ibunya guys. Nah, kita coba cari sisi lainnya nih guys. Apa benar aktivitasnya selalu didampingi orang tuanya atau dibantu orang tuanya? Yuk kita lihat. Biarkan netizen yang menilai guys. Cukup. Barusan kita lihat tuh di video yang pertama guys, si Agus bisa makan menggunakan kedua kakinya guys, tanpa disuapi oleh ibunya guys. Itu video yang pertama guys. រាប់អានរាប់ចេញមកពីចិត្តកុំរាប់ហើយគិតតែលើកដាច់អ្នកខ្លះរាប់តែពេលស្រវឹងពេលស្វាងស្ងាត់ឈឹងព្រោះមិនបានលើកដាច់ Kita akan saksikan video kedua guys. Ya, si Agus ini sangat pintar, sangat lihai menggunakan handphone guys. Menggunakan kedua kakinya, dia juga bisa mengetik ataupun men-scroll guys. Nah, apakah masih perlu bantuan orang tuanya atau ibunya? Silakan netizen yang menentukan. Check it out. Guys, kita saksikan video yang ketiga guys. Ya, aktivitas dari si Agus Buntung guys. Jejak digital itu tidak bisa bohong guys. Agus mahir menulis menggunakan kaki guys. Kemudian dia juga bisa tanda tangan loh guys. Rapih tulisannya, cakep guys. Nah, gimana nih pendapat daripada netizen? Masuki video yang keempat, kita bisa lihat lagi nih guys. Dia percaya diri, dia bisa tampil sebagai salah satu anggota band guys. Yang pastinya entah itu di sekolahan atau di kampus guys. Ya, dia menjadi seorang drummer guys. Sangat baik memainkannya guys. Ya, menggunakan kedua kakinya. Gimana netizen? Mantap bukan? Di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Nyawa saya kasih biar kau bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini.
setengah percaya, sedikit percaya pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Kita akan melihat video kelima guys, ya, bahwa Agus Buntung ini orangnya supel, temannya banyak, ya. Jadi termasuk para wanita-wanita nih guys, ya. Si Agus juga merupakan perayu yang ulung kalau menurut saya guys, ya kan? Karena kalau dilihat dari korban-korbannya guys, itu kan sekarang saat ini mencapai 17 guys, mungkin lebih ya guys. Nah, netizen silakan nilai sendiri guys, gimana kemampuan Agus nih dalam hal komunikasi, ya. Check it out. Sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya, saya telanjang. Sudah dibuka. Ya, dia buka sendiri anunya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan ke ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu, oke. Saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya, Terlibat cium? enggak langsung. Nah, setelah masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini. Setelah itu selesai? Ya, sekitaran 7 menitan itu. Setelah selesai? Nah, kita masuk video yang ke-6 guys, ya. Setelah melihat kepiawaian dari si Agus Buntung ini kayak dalam hal merayu wanita guys, ya kan? Apakah berbanding terbalik atau tidak guys? Gimana dia memanfaatkan kekurangannya guys, ya kan? Dia berani mengajak wanita ke homestay, ya kan, untuk tidak mungkin melakukan apa-apa guys, karena dia terbatas, karena dia kaum disabilitas guys. Tapi apa yang terjadi, pengakuan Agus berikutnya itu sangat berbanding terbalik guys, gitu loh. Gimana menurut netizen? Silakan dinilai sendiri ya. Saya hanya berusaha mengkompil, ya kan, aktivitas dan pengakuan dari si Agus itu sendiri guys. Yuk kita lihat. Kita tidak cukup hanya melihat dari sisi Agusnya ini guys, ya kan, dari keterampilannya, dari kepiawannya, ya kan, dari pengakuan si Agus itu sendiri, ya kan. Nah, kita juga mau minta nih keterangan dari pemilik atau pengelola homestay yang sering Agus gunakan nih guys untuk bersama para korban-korbannya nih guys. Apa kata pemilik homestay ini guys? Yuk kita dengarkan yuk. Aja tuh. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia kesini tuh sama cewek. Berbeda. Cewek yang berbeda. Dalam seminggu berapa kali? Hampir setiap hari. Banyak kan? Bu, ada ibu ngelihat ada yang janggal tak setiap Agus kesini? Memang ada yang janggal. Kemarin ada yang nangis, yang nyata-nyata yang saya lihat tuh yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah, yang sama kayak dia itu nyata-nyata. Saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis. Setelah keluar dari kamar. Selanjutnya kita lihat nih, ya kan, apa yang dilakukan si Agus nih guys. Dia bisa menarasikan dirinya guys, ya kan. Entah itu sebuah janji, apakah itu sebuah teror kepada para korbannya, ya kan. Maksudnya apa dia pergi ke Bali, nah itu masih belum jelas guys, ya kan. Terus maksudnya apa gitu, ya kan. Nah kita lihat aja nih videonya tentang si Agus nih waktu dia mau berangkat ke Bali guys, ya. Silahkan disimpulkan sendiri para netizen guys. Check it out. Swastiastu, saya ngomong sama kamu sekarang, saya ke Bali. Nah, yang dimana pulang saya dari Bali, saya akan buktikan kepada kamu, yang dimana ingat satu hal, saya akan perjuangan kamu dengan cara saya sendiri, tanpa ada bantuan dari siapapun,
jaga diri kamu baik-baik, dan pesan saya jangan blokir Mama sekali lagi karena Mama tidak salah, saya yang salah. Buka blokirannya Mama, ini saya lari ke Bali sendiri tanpa ada siapapun, tanpa ada bantuan siapapun. Saya ke Bali untuk satu, membuktikan sama kamu bahwa suatu saat kamu pasti akan bisa bersama saya. Itu adalah janji saya. Swastiastu desa, jaga diri kamu baik-baik. Untuk video terakhir tentang Agus nih guys, rasanya kita juga mau minta pendapat nih guys dari kampus tempat si Agus belajar nih guys, ya kan? Kita mau tahu detailnya seperti apa nih guys, bagaimana kehidupan Agus di kampus, bagaimana prestasinya, bagaimana teman-temannya, bagaimana juga nilai-nilai akademiknya guys. Karena kita tahu lah, ya kan, Agus itu termasuk orang yang pintar guys. Tapi nggak tahu ya guys, kita lihat atau kita tanya dulu nih guys, ya kan, pengakuan dari kampus tempat Agus belajar, ya. Yuk check it out. Kalau di kampus ya, kesehariannya dia itu datang ke kampus, sampai di tempat parkir di depan itu mungkin dia berinteraksi dengan, jika ada teman-temannya gitu, berinteraksi sebentar, setelah itu hilang. Di saat seharusnya pembelajaran di kelas, dia sudah hilang. Berarti cuma Datang di parkir motor. Karena belakangan ini apalagi dia sudah tidak menggunakan motor. Nah, dia kadang tidak masuk ke areal kampus, di depan di jalan, terus dia sudah menghilang lagi. intinya tidak sampai masuk kelas gitu. Tidak pernah masuk kelas. Dan buktinya ini absensi dari Agus ini tidak pernah ada. Ini dia bukti. Ini si Agus ini nomor 1, Wayan Agus Wartama. Ini yang seharusnya saat ini itu sudah pertemuan yang ke-14. Tapi dia ini pun hanya 2 pertemuan yang dia miliki. Dia tanda tangan itu tanda tangan setelah perkuliahan itu ada. Jurusan pendidikan seni dan budaya keagamaan Hindu. Ya, Agus ini mendapatkan beasiswa KIP pada semester. Dia kan masuk dengan menggunakan KIP, yaitu pada tahun 2021. Di semester 1 dia terima karena dia tidak membayar SPP untuk semester 2, sehingga dia dicutikan di semester 2. Akhirnya KIP diputus karena ada pedoman KIP atau aturan di dalam Kartu Indonesia Pintar itu, dia tidak boleh putus atau cuti kuliah, sehingga kami berhentikan memberikan beasiswa kuliah. Nah, itu tentang Agus ya. Nah, ini masing-masing IP atau indeks prestasi untuk masing-masing semester ini sudah ada. Ini di semester 1 dia punya IP 1,7. Terus untuk selanjutnya 0 karena dia tidak ikut kuliah, karena dia tidak bayar SPP, sehingga kami cutikan. Terus yang selanjutnya IP-nya 1,9 itu di semester ketiga semestinya. Nah, terus yang selanjutnya ada di semester keempat ini dapat dia IP-nya 2,35. Terus di semester 5 0,4 karena tidak pernah masuk, hingga dosen itu tidak bisa memberikan penilaian karena kan kami menilai dari 3 ranah, yaitu ada sikap di situ, ada pengetahuan yang dia peroleh di kampus, dan juga ada keterampilan yang dia akan bawa ke dunia luar. Nah, ini 0,4 B-nya. Terus selanjutnya yang ini 0,8. Terus yang sekarang karena dia tidak pernah masuk sama sekali, belum ada
penilaian tengah semesternya dia. Guys, setelah kita lihat beberapa video tadi guys, ya kan, kita nih para netizen nih memang menunggu nih guys, ya kan. Kalau dari pihak kepolisian itu kan sudah jelas guys, Agus merupakan tersangka guys, kasus ruda paksa, ya. Nah tapi di netizen ini masih terbelah kan guys, ya kan, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Nah mungkin dengan adanya potongan-potongan video ini guys, ya bisa menjadi referensi kita guys gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa memutuskan guys, ya kan. Nah biarkan pihak kepolisian bekerja guys, ya kan. Apakah benar Agus ini bersalah atau tidaknya, memang betul guys, pengadilan nanti yang akan menetapkan dan memutuskan guys, ya. Ya polisi sudah menerima keterangan dari si Agus, keterangan juga dari para korban guys. Nah kita tunggu aja, ya kan. Biarkan aparat bekerja guys. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan guys.